Dalam wacana publik, terutama di dunia Islam teman-teman, ada beberapa tuduhan yang selalu diulang dan sering dikaitkan dengan proyek Barat untuk merusak Islam melalui Wahabi. Beberapa di antaranya itu seperti yang pertama, Wahabi menolak mazhab dan membatalkan imam 4 mazhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu difitnah seolah-olah beliau menghapus keberlakuan mazhab fikih dan menyuruh semua orang untuk berijtihad dengan dirinya sendiri. Padahal beliau mengkritik taklid buta teman-teman, bukan menafikan kedudukan mazhab. Yang kedua, Wahabi mengkafirkan seluruh umat Islam selama 600 tahun. Ada fitnah bahwa beliau itu menganggap umat Islam sejak rentang tertentu semuanya sesat dan kafir. Dalam tulisan-tulisan beliau yang dikritik adalah praktik syirik dan bid'ah, bukan seluruh umat Islam secara total. Yang ketiga, Wahabi mengharamkan ziarah kubur dan mengkafirkan orang yang tawasul. Narasi ini teman-teman memperlihatkan seakan-akan beliau itu menentang semua bentuk tawasul dan ziarah kubur. Padahal yang beliau larang adalah tawasul yang berkonsekuensi syirik, yaitu meminta langsung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ziarah yang diiringi keyakinan yang batil teman-teman. Yang keempat, Wahabi membenci Nabi dan situs sejarah Nabi. Fitnah yang mengatakan beliau ingin menghancurkan rumah Nabi SAW, mengganti mizab Ka'bah dan sebagainya. Faktanya, beliau sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW, namun menolak pengkultusan tempat dan benda yang bisa mengarah kepada pengibadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Wahabi diperalat Barat untuk melahirkan sekte takfiri. Di sebagian tulisan ada klaim bahwa Barat dan Zionis membina Muhammad bin Abdul Wahab untuk melahirkan aliran yang suka membunuh sesama muslim dengan dalil takfir. Sejarawan yang meneliti perang-perang di Niger teman-teman mencatat adanya konflik politik dan militer. Namun penggambaran seakan beliau itu adalah agen Barat justru bertentangan dengan fakta bahwa kekuatan Barat itu memusuhi dakwanya. Semua tuduhan di atas teman-teman itu diulang dalam ceramah, artikel, bahkan media sosial, sehingga bagi orang awam seolah-olah itu fakta yang baru. Disinilah fungsi konspirasi berjalan, membentuk persepsi massal dengan informasi yang tidak seimbang teman-teman. Kalau kita mau jujur melihat rekam jejak kolonial sikap Inggris terhadap dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan sikap yang mendukung. Sumber-sumber sejarah itu menyebutkan bahwa Inggris dan penguasa kolonial memandang gerakan yang menggalakkan tauhid dan semangat jihad sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas kekuasaan mereka. Beberapa poin penting untuk perlu diperhatikan di sini teman-teman. Yang pertama, gerakan tauhid di Niger dan Arabia itu membentuk basis sosial dan politik yang mandiri yang tidak mudah dinegosiasi oleh kekuatan asing. Kedua, justru tuduhan bahwa Inggris mendukung dakwah Syekh Muhammad itu bertolak belakang dengan kenyataan bahwa mereka mengarahkan narasi negatif untuk menakuti dunia Islam terhadap Wahabi. Yang ketiga, sejumlah ulama yang meneliti cerita Hamper tegas menyatakan tidak ada bukti bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah produk Intel Inggris, dan sosok Hamper sendiri itu fiktif. Artinya apa teman-teman? Yang jelas terlihat bukan Barat mempromosikan ajaran Syekh, tetapi Barat dan sebagian elit lokal mempromosikan fitnah tentang ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Peran kelompok internal dalam menyebarkan narasi konspirasi juga turut adil. Konspirasi Barat tidak akan berhasil kalau tidak ada penerjemah lokal dari kalangan umat Islam itu sendiri. Disinilah peran tokoh-tokoh yang memiliki
punya kepentingan dengan tradisi tertentu yang tersentuh dengan koreksi tauhid. Merasa otoritas keagamaan mereka itu terancam oleh dakwah yang mengajak kembali langsung kepada dalil. Mengambil materi propaganda barat lalu membungkusnya dengan bahasa agama untuk menakuti umat Islam. Semisal ketika dakwah tauhid itu menentang praktek berlebihan di kuburan, sebagian kalangan yang menggantungkan pengaruhnya di sekitar situs ziarah, mereka merasa terganggu dan merespon dengan tuduhan Wahabi itu membenci wali dan ulama, teman-teman. Mereka kemudian mengutip kisah Hamper, teori agen Inggris, dan menggabungkannya dengan retorika emosional agar masyarakat awam itu menjauhi karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini membuat narasi konspirasi barat, teman-teman, menyatu dengan konflik internal. Garis pembeda antara kritik ilmiah terhadap pemikiran dan fitnah personal dan gerakan menjadi kabur, teman-teman. Perlu untuk kita ketahui, teman-teman sekalian, penggunaan istilah Wahabi sebagai label yang negatif punya beberapa dampak seperti memecah belah umat. Orang yang belajar tauhid, hadis, dan manhaj salaf itu dituduh sebagai Wahabi, sementara yang mempertahankan tradisi tertentu itu dianggap satu-satunya representasi Islam rahmatan lil alamin. Mengaburkan diskusi ilmiah, teman-teman. Alih-alih membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri, banyak orang yang berhenti pada cerita fitnah sehingga perbedaan pandangan fikih dan akidah tidak dibahas dengan dalil tetapi dengan serangan pribadi. Nah, membuka ruang intervensi asing, umat yang sibuk bertengkar soal label internal lebih mudah diarahkan oleh kekuatan eksternal yang punya agenda politik dan ekonomi, teman-teman. Beberapa tulisan kontemporer juga mengingatkan bahwa label Wahabi itu lebih banyak berfungsi sebagai alat stigmatisasi dan adu domba, bukan sebagai kategori ilmiah dan ilmu akidah ataupun fikih. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Bahwa dimensi konspirasi yang paling nyata bukan di level narasi Hamper semata, tetapi di cara istilah itu dipakai untuk merusak ukhuwah. Banyak ulama al-sunnah wal jamaah baik di dunia Arab maupun Nusantara menulis bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, teman-teman. Inti klarifikasi mereka seperti tuduhan bahwa beliau itu mengkafirkan umat secara umum dan membenci ulama klasik tidak sesuai dengan teks asli kitabnya. Menyebarkan tuduhan palsu atas seorang ulama tanpa dasar adalah perbuatan berat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi penuntut ilmu untuk membaca langsung karya-karya Syekh dan penjelasan ulama yang adil, bukan mengandalkan pamflet, kipling, ceramah, atau buku-buku yang jelas bermotif politik. Ada juga ceramah-ceramah yang menjelaskan satu persatu daftar fitnah, semisal 12 fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan menunjukkan bahwa itu tidak punya dasar dalam kitab-kitab beliau. Klarifikasi semacam ini, teman-teman, penting untuk keluar dari jebakan narasi konspirasi yang dibangun oleh musuh-musuh Islam yang disebarkan tanpa tabayun. Nah, kalau kita rangkum secara ilmiah, di antaranya itu seperti yang pertama, ada upaya di barat atau kolonialis orientalis tertentu untuk memanfaatkan narasi tentang Wahabi demi melemahkan Islam. Ini tampak dari cara label itu dipakai dalam kebijakan dan media. Yang kedua, kisah-kisah seperti kisah Hamper itu menunjukkan adanya produk teks yang sengaja diarahkan untuk menjelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun secara dokumenter sosoknya itu sangat diragukan. Yang ketiga, sebagian kelompok internal umat mengambil narasi itu dan menjadikannya bahan bakar konflik, sehingga fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut manhaj salaf itu semakin besar. Yang keempat, ajaran inti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri berporos kepada tauhid, pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW, dan kembali kepada sunnahnya. Ketika dibaca dari sumber asli, banyak tuduhan konspirasi itu runtuh, teman-teman.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.